Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Quran surat Al-Kautsar 1-3. Allah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya Allah telah memberi rahmat dan nikmat yang besar kepada kita semua. Tak ada permintaan kompensasi material dari Allah kepada kita. Hanya Allah tekankan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurban. Salat dan kurban, dua perintah yang saling terikat. Orang salat hendaknya berkurban. Orang berkurban hendaknya menjaga salatnya. Nabiullah Ibrahim alaihi salam menjadi nabi yang digelar dengan panggilan Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam disebut dengan panggilan Khalilullah, orang yang terdekat dengan Allah? Faktornya adalah ubudiyahnya kepada Allah dengan pengorbanan yang ia berikan kepada sesama tak berbatas waktu. Sehingga pada suatu saat malaikat memprotes, "Ya Allah, kenapa harus Ibrahim alaihissalam yang engkau beri gelar Khalilullah? Bukankah kami sebagai para malaikat yang tercipta dari nur, siang dan malam kami mengabdi, menyembah dan memuji-Mu? Tapi Ibrahim yang kau beri gelar Khalilullah." Apa jawab Allah? "Wahai malaikatku, engkau benar sebagai orang yang selalu memuja dan memujiku, tapi engkau sujud kepadaku tanpa nafsu. Tapi Ibrahim sujud kepadaku dan ia beramal kepada kehidupannya ketika ia bisa mengatasi nafsunya. Jika engkau tidak percaya tentang kepribadian Ibrahim alaihissalam, silahkan engkau wahai malaikatku melakukan cek ke lapangan." Ternyata ketika malaikat turun mendapatkan Ibrahim alaihissalam di Mina, di tengah-tengah kerumunan domba peliharaannya, malaikat terheran-heran. Sebegitu banyak domba peliharaannya itu lepas tanpa perlu dikontrol dan dikawal. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghabiskan waktu untuk berzikir, memuja dan memuji Allah. Pada saat itu malaikat mendekati Ibrahim. "Ya Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ibrahim yang kedatangan tamu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada gerangan apa engkau mendatangi saya, wahai tamu?" Malaikat yang telah menjelma dalam wajah manusia, ia meminta kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, bisakah engkau berikan kepadaku beberapa ekor domba peliharaanmu?" Ibrahim menjawab, "Bukan hanya beberapa ekor. Ketika engkau bisa membaca lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sepertiga dari hartaku, sepertiga dari dombaku akan kuberikan kepadamu." Malaikat yang memang mengucapkan kalimat itu bukan sesuatu yang sulit, mengucapkan lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sepertiga dari domba yang dijaga oleh Nabiullah Ibrahim disedekahkan kepada malaikat tersebut. Kata Ibrahim, "Jika engkau mau mengulang kalimat yang sama, sepertiga lagi akan kuberikan." Ternyata tamunya mengulang lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kembali menyedekahkan sepertiga kedua. Kata Ibrahim, "Sekali lagi kau ulang kalimat yang sama, akan kuberikan sepertiga yang tersisa menjadi milikmu semua." Malaikat mengulang kalimat yang sama, lahu mulkus samawati wal ard
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua domba yang dijaga oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beralih tangan menjadi haknya malaikat. Malaikat menjadi heran, saya mau bawa kemana domba sebanyak ini? Pada saat itulah malaikat mengatakan kepada Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ana malaikat, saya ini malaikat. Saya hidup di alam digital, di alam maya, nggak mungkin saya punya kandang untuk merawat domba sebanyak ini. Aku kembalikan kepadamu, wahai Ibrahim. Lah, tadi kan sudah saya sedekahkan kepadamu, kenapa engkau kembalikan lagi kepadaku? Kata malaikat, aku nggak tahu bawa kemana. Sekarang aku wakafkan dan aku hibahkan kembali kepadamu, wahai Ibrahim. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjawab, baik wahai malaikat yang terhormat, saya terima hibah domba-domba ini, tapi tidak lagi menjadi milikku. Domba-domba ini menjadi haknya dan miliknya umat dan cucu-cucuku setelah aku tiada. Makanya para pemirsa dan pendengar Serambi TV yang mulia, kalau kita melihat, hati-hati kalau kita melihat ada domba, kambing, sapi yang berkeliaran tanpa tahu pemiliknya, bisa jadi itu adalah domba dan kambing peninggalan Nabiullah Ibrahim. Maka kalau mau ambil, hati-hati, jangan sampai ketika kita ambil, kita anggap punya Nabiullah Ibrahim, sebentar sudah berurusan dengan polisi. Pada posisi seperti itulah pemirsa sekalian, di saat Nabiullah Ibrahim telah mengucapkan bahwa ini bukan lagi milikku, malaikat mengucapkan terima kasih kepada Ibrahim sambil membuat jempol. Begini engkau wahai Ibrahim, pantas engkau menjadi Rasulullah yang bergeral Khalilullah. Nabiullah Ibrahim mengucapkan kepada malaikat sebagai kalimat terakhir, wahai malaikat, bukan hanya harta yang aku berikan kepada Allah, demi cintaku kepada Allah, sekiranya aku punya keturunan, anak pun aku korbankan demi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah Allah berkehendak dan mendengar ucapan Nabiullah Ibrahim. Allah titipkan janin lewat rahim Siti Hajar, dan tidak berapa lama Ismail yang mulia terlahir dari kandungan Siti Hajar yang dirahmati Allah. Ketika semata wayang itu menjadi pujaan hati semua orang tua, pada saat Ismail alaihissalam beranjak remaja, Nabiullah yang pernah mengikrarkan kalimat tersebut kepada para malaikat diingatkan lewat mimpinya oleh Allah, hingga pada akhirnya Nabiullah Ibrahim bertabayun dengan mimpinya yang mengingatkan bahwa ada ucapan untuk mengorbankan Ismail alaihissalam. Siapa hati yang tak terluka? Anak semata wayang yang sudah lama ia harapkan kehadirannya, harus ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menyampaikan hal ini, mimpinya kepada Siti Hajar. Ia sampaikan mimpi ini kepada Ismail alaihissalam. Keduanya, Siti Hajar dan Ismail, menjawab, jika itu adalah perintah Allah, wahai ayahanda tercinta, jika itu adalah perintah Allah, wahai suamiku yang tercinta, tak ada yang menghalangi segenap rencana yang telah engkau planningkan. Kami ikhlas. Apa yang terjadi para pemirsa? Keikhlasan Siti Hajar sebagai ibunda kandungnya, keikhlasan Ismail alaihissalam yang ingin berpisahkan jiwa raganya, di saat mengkristal sebuah kecintaan sampai pada makam mahabbah, ia tulus untuk berkurban. Dan ternyata kurban itulah yang terjadi pada 10 Zulhijjah, di saat mengkristal rasa cinta tiga hamba Allah, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Di saat para malaikat menyaksikan makam mahabbah yang ia duduki, di saat itulah, di saat Nabiullah Ibrahim menyembelih anak tercintanya Ismail, Allah ganti dengan domba, sehingga pergantian fisik dari tubuh Ismail alaihissalam kepada domba itulah yang menjadi syariat sampai dengan hari ini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah punya rencana, Ibrahim punya rencana. Rencana Allah lebih mulia daripada rencana Ibrahim alaihissalam.
kalimat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hajj 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Darah, daging dan sesembelihan kita tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kita semua. Mari kita berkorban setelah mendengar sejarah dari pengorbanan dan rasa cinta Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam serta Siti Hajar kepada Allah. Mereka berkorban lahir batin, dunia akhirat. Mereka berhak mendapat kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan saat ini kita berkorban, tentu tidak ada lagi waktu yang lebar panjang untuk kita pastikan kehidupan kita akan terus berkelanjutan, karena kematian akan selalu mengintai kita dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.